Dan kita akan langsung saja membahas terkait dengan dinamika aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini bersama dengan para narasumber yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Nime Rodigulo, tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Septa Chandra, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Wakil Rektor 4 UMJ, Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKS, dan Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom RI. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Gulo. Mas Gulo, tadi sudah diterima langsung sama pimpinan DPR dan juga melihat jalannya rapat ya. Pertanyaannya, sudah cukup puaskah dan sudah merasa dengan kesepakatan yang dihasilkan dan juga secara tertulis ini sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman? Ya, jadi pertemuan tadi di ruang DPR RI yang kemudian diterima oleh pimpinan DPR adalah sesuatu yang harus kita apresiasikan karena ternyata mereka sangat respect terhadap tuntutan AMPB. Walaupun demikian, tentu saja tidak begitu mudah kita percayai bahwa itu akan dilakukan. Sekalipun sudah ada perjanjian secara tertulis, ya ibarat pernyataan dan ditantangani oleh para pimpinan yang hadir pada saat pertemuan itu, tetapi kita berharap bahwa ini akan dilakukan secara sungguh-sungguh. Karena kita tahu pasti Bang Nasir pasti tahu bahwa ada banyak berbagai macam kepentingan goyang-menggoyang di dalam ketika pembahasan undang-undang itu. Dan kita tahu bahwa sasaran tembak dari undang-undang ini adalah pejabat atau mantan pejabat. Karena itu maka tentu saja akan ada gejolak-gejolak tarik-menarik kepentingan terhadap perkara ini. Intinya adalah kita berterima kasih pimpinan DPR sudah membuat pernyataan dan kemudian berani menyatakan akan mengeluarkan diri jika tidak akan disahkan pada 15 Desember 2026. Nah, karena itu maka tugas kita adalah mengawal semua komitmen ini sehingga akan terwujud undang-undang perampasan. Selanjutnya nanti para penegak hukum akan melakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi dengan baik. Kira-kira begitu, Bu Sula. Baik, jadi dalam perjanjian kesepakatan yang tertulis tadi itu juga termasuk ya pengunduran diri jika memang target 15 Desember itu tidak terpenuhi ya. Dan ada 3 nama yang tercantum atau siapa saja sebenarnya yang tercantum? Ada beberapa nama yang tercantum di situ tadi ya. Pak Dasko salah satunya yang ada namanya dan ada beberapa yang lain. Tapi saya pikir itu sesuatu yang sangat bagus ya. Mereka berani menyatakan diri, mengundurkan diri jika itu tidak terlaksana dengan baik. Itu gentle sekali menurut saya. Itu anggota DPR yang menurut saya layak diancui Pol. Kita tunggu aja hasil perkembangan itu. Baik. Dan AMPB pasti mengawal. Pasti kalau misalnya itu terjadi pengkhianatan terhadap kesepakatan itu, tentu saja teman-teman AMPB akan mengawal dan datang ke Jakarta Bali. Baik, jadi diapresiasi tetapi tetap dikawal, tidak sepenuhnya melupakan walaupun sudah diaudiensikan tadi ya. Baik. Mas, tentu saja. Baik, saya ingin minta tanggapan dari pemerintah melalui Jubir Bakom, Mas Hariko, bagaimana melihat tadi hasil unjuk rasa hari ini masih terus berlangsung. Selain AMPB ada sejumlah aliansi lain yang juga masih turun di lapangan hingga sore hari ini. Tetapi juga tadi ada kemajuan ya hasil pembicaraan dan kesepakatan tertulis antara pemerintah dan juga AMPB. Terima kasih Mbak Soza, salam hormat Pak Nasir, Pak Mimo Rodi dan Pak Septa. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang telah berdemonstrasi dengan damai dan menyelesaikan penyampaian aspirasi juga tepat waktu, sehingga ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga, terutama masyarakat yang tinggal di Jabodetabek. Terbukti demonstrasi berjalan dengan damai, kemudian sesuai dengan budaya kita orang Indonesia, terjadi penyampaian aspirasi dan kemudian bertemu dengan pimpinan di DPR. Jadi Mbak Soza, RUU perampasan aset ini itu sudah diwacanakan sejak 18 tahun yang lalu. Betul. Itulah mengapa kami sangat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Nino Remodi tadi. Namun memang sulit sekali mewujudkannya. Sudah 18 tahun.
Nah, semua terlihat gelap. Titik terang itu baru muncul ketika Presiden Prabowo menyatakan dukungannya pada RUU perampasan aset saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Nah, kemudian pada hari ini ada aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2025, kita mendapatkan kepastian. Jadi pimpinan DPR yang diwakili oleh Bapak Supmi Dasko Ahmad mengatakan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang tepat waktu. Begitu yang kami dengar tadi di berbagai media termasuk di televisi. Kemudian dikatakan juga dan kami tidak masalah dan tidak ada kekhawatiran kalau tidak selesai kami siap mengundurkan diri. Kami dari pemerintah sangat mengapresiasi ini keberanian politik yang patut kita apresiasi karena sekali lagi setelah 18 tahun RUU perampasan aset ini hanya menjadi wacana dan sekarang sepertinya akan menjadi nyata. Dan ini adalah bukti bahwa suara rakyat yang telah menanti sekian puluh tahun itu benar-benar diperjuangkan dan didengar gitu. Dan kami sekali lagi patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Supmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, Pak Cucun Ahmad Samsurizal, Pak Andre Rosiade, Pak Ahmad Saihu tadi yang kemudian Pak Habibur Rahman, Ibu Rike Diah Pitaloka, Pak Nasir Jamil, kemudian Pak Ahmad Heriawan, dan tentunya yang kami hormati Ibu dan Bapak di DPR. Dan sekali lagi kami betul-betul menyampaikan terima kasih kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Isunya sangat penting, sangat strategis, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden pada 1 Mei 2025. Dan sekali lagi kita semua bersaudara, kita sama-sama mencintai Indonesia. Dan hari ini patut dicatat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia setelah 18 tahun. Seingat saya di tahun 2008 apa 2007 itu ya pertama kali diwacanakan ini. Dan hari ini ada kepastian. Sekali lagi kita optimis Indonesia betul-betul bisa secara bertahap namun pasti betul-betul bebas dari korupsi. Baik. Anda mengatakan memang ada dinamika dalam pembahasannya ya, sudah belasan tahun diusulkan tetapi juga sampai dengan saat ini belum rampung, berarti memang nyata dinamika tersebut. Nah, saya akan masuk kepada konteks mengapa hal ini masih juga menggantung, apa sebenarnya yang susah, di substansinya kah atau di persoalan lain? Tapi kita akan bahas lebih lanjut usai kita simak terlebih dahulu Bapak-Bapak kumandang azan maghrib yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bang Nasir Jamil, perwakilan dari Komisi 3 DPR RI. Sudah dikatakan tadi ya, pembahasan dari RUU perampasan aset ini berjalan sangat lama, banyak dinamika yang terjadi dalam perjalanannya. Pertanyaannya Bang, sebenarnya apa yang membuat sangat lama? Sesulit itukah untuk meramu dan membahas substansinya? Ada tarik-menarik pasal kah yang sampai dengan saat ini belum selesai atau apa? Ya, terima kasih penghormatan saya untuk seluruh narasumber dan juga penghormatan kami untuk semua peserta unjuk rasa yang mereka melakukan orasi dan kemudian perwakilannya diterima oleh pimpinan DPR dan kemudian juga ada semacam kesepakatan terkait penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset di DPR yang akan diselesaikan pada Desember 2026 yang akan datang. Jadi kita mengapresiasi karena unjuk rasa berjalan secara damai, tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum dan juga tidak merusak katakanlah bangunan-bangunan yang sebenarnya itu adalah milik rakyat itu sendiri. Dan karena itu kami mengapresiasi sekali lagi atas kejadian yang sangat damai ini dan mudah-mudahan demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya terkait dengan perampasan aset selama ini sudah dipraktekkan ya, tapi memang belum optimal karena pendekatan yang dilakukan selama ini adalah convention based. Jadi setelah ada putusan pidana dan juga tambahan denda atau uang pengganti.
Jadi sekarang ingin dilakukan dengan pendekatan non-convention based. Jadi bisa dilakukan juga tidak melalui tindak pidana. Meskipun memang rancangan undang-undang ini namanya adalah rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Tapi dalam draft ada draftnya itu ada 9 bab, ada 66 pasal, ya. Itu juga menyebutkan bahwa perampasan aset bisa dilakukan tidak melalui tindak pidana, begitu. Okay. Dan itu ada kriterianya, ada syaratnya. Jadi selama ini kita sudah praktekkan itu, tapi tadi itu ya basicnya itu adalah convention based ya for future. Jadi setelah ada putusan pidana dan itu bersifat ingkrah ya, dan ada tambahan denda dan uang pengganti. Jadi sekali lagi tidak optimal untuk merampas aset-aset hasil kejahatan korupsi, karena ketika menunggu putusan pidana, maka besar kemungkinan pelaku korupsi itu atau terdakwa kasus korupsi itu dia akan bisa menyamarkan aset-asetnya itu. Ya, bisa menyamarkan asetnya, memindah tangankan dan lain sebagainya. Jadi dalam perancangan undang-undang ini kita akan atur itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin katakan bahwa sebenarnya dinamikanya tidak begitu seperti yang dibayangkan oleh banyak orang ya. Karena memang di DPR juga harus menyelesaikan misalnya kitab hukum pidana kita, kemudian hukum acara pidana kita, bahkan kami sedang menyelesaikan misalnya hukum perdata ya. Baik. Jadi ini yang harus kita selesaikan dulu ya, setelah induknya selesai baru kemudian kita katakanlah beralih kepada anak-anaknya, begitu. Baik, saya ingin dengar dari Mas Septa, bagaimana Anda melihat perjalanan dari RUU perampasan aset ini, dan tentu saja ya merespon apa yang disampaikan dari Komisi 3 DPR tadi. Apakah Anda sepakat memang bahwa sebenarnya ini bukan persoalan substansinya yang sulit, atau justru Anda melihat yang lain, political will-nya kayak belum kita lihat ada jelas dalam pembahasan ini? Iya, jadi kalau menurut saya, kalau dilihat perkembangan berapa bulan terakhir, political will daripada DPR dan pemerintah menurut saya sudah serius gitu ya. Walaupun tadi dikatakan sudah 18 tahun gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa melihat keseriusan itu bahwa 2-3 bulan, mungkin 6 bulan terakhir ini sudah lebih dari 50 mungkin ahli baik praktisi maupun akademisi yang sudah dipanggil dalam rapat dengar pendapat umum di DPR. Kebetulan termasuk salah satunya saya juga hadir, waktu itu Pak Nasir juga hadir. Kita berdiskusi gitu ya, bagaimana RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan. Nah, dengan hari ini anggota DPR tadi perwakilannya menyatakan akan serius mengesahkan di paling lambat di bulan Desember, saya kira ini merupakan kabar baik dan perlu kita tunggu keseriusan ini benar-benar diwujudkan nanti, sehingga kemudian apa yang diharapkan selama 18 tahun ini benar-benar bisa disahkan, terlepas ada kekurangan perdebatan dari sebuah undang-undang. Itu menurut saya secara akademis itu hal yang biasa. Baik. Tapi yang penting kerangkanya sudah terbentuk, lalu disahkan, nanti dalam perjalanannya pasti ada evaluasi, ada kekurangan, undang-undangnya kan bisa kita tinjau dan kita sempurnakan lagi, seperti itu. Baik, ini kan tahapannya kalau tidak salah kami masih mencatat ini masih dalam penyusunan draft usul inisiatif DPR RI ya. Berarti masih panjang sebenarnya, 8 minggu lagi, 8 pekan lagi menuju ke 15 Desember 2026. Apakah ini waktu yang realistis atau sepertinya perlu ada yang diperhatikan terlebih dahulu terkait dengan waktu ya? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda yang satu ini, tetaplah di Berita Satu Utama. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan dialog. Tadi kita membahas terkait dengan bagaimana hasil audiensi, dan ini juga mencatatkan respon yang baik ya, karena ini suatu kemajuan. Tetapi kita juga harus realistis terkait dengan target waktu menuju ke 15 Desember 2026. Mas Gulo, saat ini kami mencatat
tahap yang tengah berlangsung untuk RUU perampasan aset adalah penjaringan aspirasi publik. Pertanyaannya, apakah AMPB selain tadi menyampaikan aspirasinya langsung kepada pimpinan DPR, juga sebenarnya telah menyiapkan mungkin secara tertulis mengenai draft ataupun masukan yang ingin disampaikan mengenai substansi dari RUU perampasan aset itu, karena kan ini juga merupakan aspirasi publik dari teman-teman AMPB. Ya, jadi sebenarnya itu draft yang beredar ke kita nggak tahu apakah itu draft resmi atau tidak. Kita sudah lakukan kajian-kajian. Ada beberapa teman aktivis yang punya background di bidang hukum, itu juga sudah beberapa kali merumuskan itu. Tetapi kita tidak tahu apakah yang beredar ke kita itu benar-benar draft yang resmi apa tidak. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau sebenarnya anggota DPR itu serius dan tidak ada tarik-menarik kepentingan, bagi saya waktu itu sangat cukup. Karena bisa dilakukan secara maraton. Bayangkan aja penyusunan KUHP itu kan, itu ratusan pasal itu hanya dilakukan dalam waktu 1 tahun. Ya, karena betul. Diseriusin. Nah, sehingga bagi saya soal waktu yang sampai bulan Desember itu sangat memungkinkan untuk dilakukan pembahasan sampai kemudian menghasilkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang ideal. Bagi saya itu jadi tidak ada, karena kita ini kan sebenarnya banyak pakar lah. Bukan lagi soal waktu. Kalau sudah ada kemauan bersama, kemudian anggota DPR serius semua fraksi, saya pikir ada banyak pakar yang bisa dipanggil untuk setiap hari mencari ide gagasan yang lebih baik sehingga tinggal merumuskan. Menurut saya begitu, Mbak. Baik, boleh ditanggapi Bang Nasir, apakah mampu nih 15 Desember benar-benar sudah selesai? Karena kan masih di tahap untuk penyusunan usulan inisiatif dari DPR, masih jauh seperti yang belum lagi pembahasan bersama dengan pemerintah. Ya, belajar dari beberapa rancangan undang-undang yang kami selesaikan, tentu Desember itu bukan suatu yang mustahil untuk diselesaikan. Apalagi jaring aspirasi masyarakat dengan mengundang para orang yang punya kompeten ya, yang juga kami anggap punya kapabilitas untuk menerangkan kepada kami terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Akademisi, mahasiswa, dan juga praktisi ya, itu kami undang, bahkan aparat penegak hukum saat kami melakukan kunjungan kerja Komisi 3 ke provinsi, kita juga minta pendapatnya baik dari kejaksaan, dari kepolisian, dan juga dari PPATK dan lain sebagainya. Jadi boleh disebut ini sangat komprehensif. Nah, karena itu kita berharap bukan hanya soal penyelesaiannya yang bisa kita selesaikan di bulan Desember, kami juga dan kita semua berharap agar isinya juga sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Bagaimana aset-aset yang diambil oleh koruptor itu bisa dirampas kembali dan kemudian bukan hanya masuk ke neraca keuangan negara, tapi juga bisa diserahkan kepada masyarakat. Baik. Sehingga kebermanfaatannya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, berbicara mengenai isi, Mas Hariko, bagaimana pemerintah menjamin dengan target waktu yang sangat ketat ini, pembahasan tersebut tetap akan menjaga kualitas dari isi RUU perampasan aset, bukan justru jadi seperti banyak hal yang terlewatkan? Silakan. Ya, kami optimis ya dengan Ibu dan Bapak di DPR, karena setiap presiden ke DPR, bahkan dimanapun, tidak pernah presiden itu tidak berbicara tentang pemberantasan korupsi. Sejak awal, sejak 20 tahun yang lalu, kemudian juga sejak pelantikan sampai hari ini. Bahkan presiden dalam beberapa forum itu sangat terang-terangan terkait dengan masalah tambang, terkait dengan pengelolaan lahan. Jadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Presiden. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir Jamil, muaranya memang kepada masyarakat. Bagaimana agar uang ini bisa diselamatkan, kemudian digunakan untuk membangun puskesmas, digunakan untuk memperbaiki sekolah, digunakan untuk cek kesehatan gratis, digunakan untuk beasiswa, digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik. Jadi arahnya memang muaranya ke sana, dan itu sudah secara terang-terangan disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika beliau berbicara di
waktu penyerahan denda administratif penyelamatan keuangan negara, dia sampaikan, nah ini ada uang 10 triliun, nah ini bisa kita gunakan untuk membangun puskesmas. Dan memang kita negara yang sangat kaya, hanya memang pemerataan itu belum terjadi. Jadi kekayaan itu banyak menumpuk di sebagian orang, masih banyak masyarakat kita yang belum mampu. Oleh karena itu tujuannya memang dari semua ini yang dilakukan ini kan sama sebetulnya. Baik. Jadi penyelamatan melindungi masyarakat kita dari kejahatan korupsi ini. Dan betul-betul dan masyarakat juga berhak untuk menuntut transparansi, misalnya nanti uang-uang yang sudah dirampas, aset yang disita itu, transparansinya juga harus jelas sehingga masyarakat bisa mengontrol peruntukannya kemana. Sekali lagi terima kasih Pak Nasir Jamil dan Ibu dan Bapak kami di DPR. Terima kasih teman-teman buruh, teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai. Semangat kita semuanya sama. Meskipun posisi kita mungkin berbeda-beda, namun tujuan kita sama. Terima kasih juga Berita Satu. Saya mohon maaf Pak Nasir, saya harus jalan Pak Nimerodi dan Pak Septa. Baik, terima kasih Mas Hariko telah menyempatkan waktu di tengah jadwalnya yang sibuk untuk berbincang bersama Berita Satu Utama. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Dan saya ingin ke Mas Septa. Mas Septa, kalau kita lihat mengenai substansi dari RUU perampasan aset, ini kan ada 9 bab, tadi dikatakan ya kurang dari 100 pasal. Nah, tetapi menjadi menarik ketika kita melihat apa yang menjadi perdebatan hingga saat ini di antara para pihak yang merumuskannya. Anda mencatat apa yang paling krusial untuk disepakati antara kedua belah pihak, baik itu legislatif atau eksekutif, untuk substansinya, apalagi mengenai isi dari RUU tersebut, draftnya, tadi seperti kata Mas Gulo ya, nggak yakin nih yang dipegang ini yang benar apa yang bukan, karena kan masyarakat juga bingung di mana mendapatkannya yang benar. Iya, dari segi substansi sebenarnya ada beberapa poin yang krusial ya, yang kalau menurut saya yang saya catat. Pertama terkait dengan ruang lingkup aset hasil kejahatan yang bisa dirampas itu apa saja. Gitu ya. Apalagi tadi sudah disinggung bahwa di sini dalam RUU perampasan aset ini juga akan menerapkan non-conviction based gitu ya, tidak berdasarkan putusan pemidanaan. Yang selama ini kan ada semua perampasan aset tindak pidana itu, hasil tindak pidana itu berdasarkan putusan pemidanaan. Nah ini nanti non-conviction based ini diharapkan dia tidak berdasarkan putusan pemidanaan, tetapi ada putusan ataupun penetapan dari pengadilan yang menetapkan aset-aset yang diduga dihasilkan berkaitan atau sudah dipindah tangankan baik pihak ketiga atau pihak lain atau korporasi atau dalam bentuk lainnya, itu bisa disita, dirampas atas nama negara seperti itu berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan tadi itu. Jadi non-conviction based ini nanti dia di luar daripada mekanisme proses pemidanaan yang normal yang selama ini sudah dilakukan seperti itu. Sehingga ini dilakukan terhadap tindak pidana yang memang dalam proses penegakan hukum secara pidana itu terjadi kebuntuan. Misalnya tadi sudah daluarsa, pelakunya meninggal dunia atau kabur ke luar negeri, ada kekebalan diplomatik misalnya. Termasuk juga adalah ketika aset atau hasil tindak pidananya itu sulit dalam proses pembuktian atau tidak berhasil, misalnya kurangnya bukti. Tetapi ada bukti kuat, dugaan kuat itu hasil kejahatan atau berhubungan relate dengan hasil kejahatan misalnya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan secara non-conviction based ini. Nah, ini kan tentu ini berhubungan dengan hak individu seseorang. Satu sisi juga konstitusi melindungi tidak boleh orang itu tidak mendapatkan harta kekayaan lalu dicurigai seperti itu tanpa dasar. Nah, ini batasan-batasan seperti ini, ruang lingkup yang jelas seperti ini, itu yang banyak masukan untuk dipertegas, diperjelas sehingga kemudian ketika prakteknya nanti tidak menimbulkan kebuntuan ataupun persoalan-persoalan secara teknis terutama seperti itu.
Baik, jadi non-conviction based aset ini ya menjadi penting sekali secara hati-hati untuk dibahas ya dalam RUU perampasan aset. Nah, Bang Nasir Jamil, ini kan dalam masa sidang ya sekarang ya. Setelah pertemuan hari ini, apakah Komisi 3 DPR RI menjadwalkan dalam waktu dekat untuk bisa melakukan langkah eskalasi pembahasan dari RUU perampasan aset? Mungkin terkait dengan aspirasi dari publiknya sudah dirasa cukupkah atau masih akan lanjut dulu nih penyaringan aspirasi tersebut sebelum masuk ke dalam tahap berikutnya di tingkat 2? Saya pikir secara pribadi saya katakan bahwa sudah cukup banyak ya aspirasi dan juga masukan dari banyak pakar, dan tentu nanti fraksi-fraksi di DPR akan membuat daftar inventarisasi masalah terkait dengan draft rancangan undang-undang tersebut ya, dan tentu saja ini akan menambah dinamika terkait dengan rumusan yang hari ini sudah ada draftnya. Dan tentu dengan adanya daftar inventarisasi masalah tersebut, maka akan segera untuk dibahas, dan saya punya keyakinan mungkin sebelum Desember itu sudah akan selesai, karena semangatnya ini adalah bagaimana nanti badan yang dibentuk, kemudian pengelolaan aset benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan negara terkait dengan bagaimana merampas aset-aset itu, dan juga sebenarnya adalah jenis tindak pidana apa yang menjadi core dilakukannya perampasan aset itu. Ya, jadi ini juga akan berkembang ya, apakah hanya sekedar tindak pidana korupsi, kemudian juga pidana narkotika dan psikotropika, atau juga terorisme, bidang kehutanan, lingkungan hidup, atau bidang kelautan dan perikanan, atau perdagangan orang, atau mungkin juga ada tindak pidana pencucian uang atau judi online atau yang lain-lain terkait dengan kejahatan ekonomi. Baik. Nah, kalau begitu kita akan kawal bersama ya bagaimana pembahasan ini akan berlangsung dan bergulir di DPR. Tetapi terakhir mungkin Mas Gulo, ini kan ada jeda waktu yang cukup ya kalau dirasa tadi oleh para narasumber sampai dengan ke 15 Desember 2026. Nah, pertanyaannya bagaimana AMPB menjaga konsistensi dari gerakan dan mengawal proses pembahasan pasal ini? Apalagi mungkin jika ternyata target waktu itu meleset walaupun cuma 1 hari. Kira-kira bagaimana yang akan dilakukan oleh AMPB? Ya, kebetulan memang AMPB ini termasuk teman-teman yang bukan aktivis kampus, tetapi gerakannya sangat solid ya. Jadi hal ini bisa dilihat dalam pergerakan sebelumnya 1 tahun yang lalu di Pati, dan sampai sekarang itu gerakan itu tetap hidup di Pati. Terakhir kemarin itu teman-teman melakukan demonstrasi terhadap Kejaksaan Negeri Pati yang diduga ada berbagai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang cenderung ke korupsi. Itu akhirnya juga didepak dan kemudian Kejarinya dalam waktu 3 bulan dipindah. Nah, ini adalah bukti bahwa AMPB itu tidak akan pernah goyang walaupun banyak teror kemana-mana, dan faktanya sampai sekarang masih bisa konsisten dengan itu. Karena itu maka tidak perlu kita khawatir dengan AMPB, kita akan pantau dan terus akan kita lakukan pemantauan, bahkan jika memungkinkan kita akan datang ke DPR lagi untuk memantau itu. Baik, kita akan kawal juga, masyarakat dan juga media akan mengawal juga bagaimana jalannya komitmen pemerintah menuju ke 15 Desember 2026. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan para narasumber. Ada Mas Gulo, Mas Septa dan juga Bang Nasir. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Terima kasih semuanya Mas Gulo, Mas Septa. Terima kasih semua, Bang Nasir. Ya, sama-sama.